Adik Prabowo sebut Pak Deddy Mulyadi seorang bocil di depan ribuan wartawan. Kalian simak. Deddy Mulyadi bagi saya seorang bocil. Saya beda jalur dengan KDM, tapi nggak apa-apa, masing-masing lah. Saya pilih jalur lain. Mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan 2 periode. Cie, mudah-mudahan Pak Prabowo 2 periode katanya. Apakah masih ada rakyat yang masih mau milih Pak Prabowo 2 periode? Gimana para netizen? Dia nyebut Deddy Mulyadi seorang bocil. Nggak kebalik nih, perasaan presiden kita yang setiap dia berpidato selalu lucu pidatonya. Bukan lucu ngelawak ya, ini mah ngelucunya malu-maluin. Saya pribadi ya suka heran sih, kayaknya presiden kita hanya Bapak Prabowo yang selalu jadi bahan poyokan para netizen. Gimana tanggapan kalian ya? Ya, jawab dengan jujur ya. Apa jadinya Indonesia kalau presidennya KDM? Menurut netizen memprediksi Indonesia akan menjadi negara makmur dan pembangunan akan merata di seluruh Nusantara. Bukan tanpa alasan, netizen berpendapat demikian karena mereka melihat rekam jejak KDM selama ini. Bukti nyata pembangunan, keterbukaan anggaran, dan arah kebijakannya jelas semata-mata demi rakyat. Dan apakah Anda juga sependapat? Menurut pendapat saya pribadi, kalau KDM jadi presiden, saya yakin banget dan percaya rakyat akan semakin makmur, rakyat akan semakin sejahtera, karena belum jadi presiden saja, banyak yang mencintai beliau, banyak yang membanggakan beliau, dan banyak yang mengidam-ngidamkan beliau, karena sikap dan rasa pedulinya kepada masyarakat atau rakyat kecil sangat tinggi ya. Intinya Pak KDM dicintai oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Kita melihat sepak terjang Pak KDM, rakyat yakin dan percaya Pak KDM lah yang akan bisa mensejahterakan Indonesia. Gimana para netizen? Kalian setuju? Berikan pendapat kalian. Warga Jawa Barat pun bahagia dan menikmati hasil kerja dari KDM. Begitulah kalau uang pajak rakyat dikelola oleh orang yang tepat ya. Semuanya akan kembali bermanfaat dan dirasakan oleh rakyat. Tidak lagi mempertebal kantong para pejabat. Jawa Barat menjadi contoh nyata di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi yang prinsipnya uang pajak harus kembali ke rakyat. Pembangunan di Jawa Barat pun terasa begitu pesat. Kalian lihat ini. Beginilah kalau pemimpinnya jujur dan berjuang sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat. Kebutuhan dasar rakyat berupa infrastruktur jalan bisa selesai dalam waktu singkat. Jawa Barat di bawah kepemimpinan KDM menjadi contoh. Kalau uang rakyat dikelola dengan baik dan tidak dikorupsi maka segala kebutuhan rakyat akan segera terpenuhi. Jika netizen suka, boleh dibantu share ya. Karena banyaknya dukungan dari masyarakat kecil yang menginginkan KDM menjadi presiden 2029, sepertinya lawannya sudah mulai ketakutan. Ada yang bilang KDM bocil, ada yang bilang KDM bodoh. Coba kalian lihat narasi dari ibu ini yang menyebut KDM orang bodoh. KDM orang yang bodoh, Pak KDM orang yang bodoh. Edi 1, nanti dulu Pak, nanti dulu. Masih ada AHY. AHY ngomong bahasa Inggris, jangankan Inggris, Jerman, Prancisnya aja lancar. Nah lu nanti Pak KDM udah di Jawa Barat aja udah, aing mah Jawa Barat aja udah, jangan berharap RI 1. Astagfirullah, sepertinya ibu ini pendukung politiknya AHY ya. Saran saya kalau memang ibu mendukung AHY, tonjolkan saja AHY yang baik-baiknya agar masyarakat percaya bahwa bila Indonesia dipimpin oleh AHY, Indonesia akan lebih baik. Begitu ya ibu. Bukannya bilang KDM bodoh. Emangnya KDM punya salah apa ke ibu? Kalau saya lihat nih ya, teriakan untuk KDM nyapres itu bukan dari beliau, tetapi dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai wilayah, dari berbagai provinsi, ya. Ada dari Papua, ada dari Aceh, ada dari mana-mana ya. Banyak yang menginginkan meminta KDM jadi presiden. Lagian ibu siapa yang ngelarang-larang KDM nyapres? Takut ya. Ketahuan banget nih, banyak yang ketakutan KDM jadi presiden. Padahal nggak ada gara-gerik KDM yang mau nyapres. Yang ada malah dari statement masyarakat dari berbagai provinsi yang menginginkan untuk beliaunya nyapres. Dari beliau sendiri mah nggak ada gerakan pengen nyapres.
Jadi kalau dari masyarakat kecil yang menginginkan KDM nyapres, berarti KDM dipercaya, kerjanya nyata, nggak cuman omon-omon. Buah daripada kerja keras beliau dirasakan oleh masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat menginginkan KDM untuk menjadi presiden. Begitupun saya pribadi, bangga saya melihat KDM yang selalu mengayomi masyarakat, membantu masyarakat. Pokoknya KDM calon presiden 2029. Gimana para masyarakat, setuju? Silakan komen pendapat kalian. Lagi dan lagi kita mau dibodoh-bodohin sama pemerintah, kawan-kawan ya. Sudah capek saya sebenarnya, tapi mari kita bahas ya. Karena data ini sangat-sangat menunjukkan kalau semua yang dikasih sama pemerintah, mohon maaf nih dengan sangat ya, itu tidak sesuai fakta ya. Kita baca dulu guys ya. Wah, gambar bapak gua nih. Survei dari IDM menyatakan 81,5% rakyat Indonesia puas dengan kinerja Prabowo. Mari kita buktikan, vote di komentar, oke? Jadi gue langsung vote nih, kalau kalian juga bisa ikut vote di maju.idn, oke? Dan apa yang dihasilkan? Ya, gue klik tidak puas, 98% tidak puas. Yang puas cuma 2% dari 101.000 tanggapan. Jadi total yang ngevote itu 101.000 orang. Ya. Survei Indonesia Development Monitoring mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo. Per hari ini saya ikut vote tuh, ya, 98% tidak puas. Tidak puas. Program hanya proyek, menggembungkan perut para pejabat. Ya, daya beli menurun, UMKM pada ngeluh. Saya hari ini loh merasakan ya, nyata kalau saya UMKM itu benar-benar terdampak oleh kebijakan-kebijakan nggak masuk akal dari Presiden Prabowo. Alhasil apa? Uang di masyarakat itu pada kering. Kalau kalian pekerja mah mungkin kalian tidak merasakan, tapi pikir bagi kalian pekerja yang gaji kalian tetap, tapi kebutuhan naik, itu namanya kalian kena inflasi. Ya, kalian bisa nabung nggak? Sekarang pertanyaannya. Ya, kalau kalian pekerja mungkin kalian akan, wah besok bangun berangkat kerja dapat gaji. Nah, yang kalian harus lihat, kalian bisa nabung nggak? Karena kalau gaji kalian tidak naik, sedangkan harga apa-apa naik, itu sama aja, percuma teman-teman. Kalau saya sebagai seorang wira swasta hari ini merasakan daya beli sangat jelek, era Prabowo ini apa-apa buruk bagi pengusaha. Ya, kalau bagi para petani sama peternak mungkin aja kesupport. Kenapa? Karena ada program MBG, ya kan? Tapi kan tidak semuanya orang wira swasta itu kan bertani maupun ternak. Ya, ada wira swasta kayak saya di bidang clothing, garment, ada juga di bidang properti, peralatan, perabotan rumah tangga. Ya, mereka yang kayak gitu loh, yang ngeluh itu, termasuk saya. Ya, saya bilang aja apa adanya, saya jujur. Saya juga bukan buzzer, saya juga hanya hidupnya dari wira swasta, ya. Dan saya nih memilih, memang saya tidak puas sama kinerja Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih, mohon maaf. Jangan anggap saya antek-antek asing, Pak. Ya, jangan anggap rakyat Anda yang mengkritik ini orang londo ireng ya. Jangan, dengarkan aja. Kalau Anda nggak mau dengarkan, udah tutup kuping Anda. Tuh, ya. Sekian dari saya. Coba kalian juga vote di komentar saya. Kira-kira kalian tim yang puas dengan kinerja Presiden Prabowo atau tim yang tidak puas dengan Presiden Prabowo?